Soal yang pertama, jelaskan doktrin Syiah dan kelemahannya. Soal yang kedua, jelaskan doktrin Khawarij dan kelemahannya. Syiah adalah orang-orang yang mengikuti Ali secara khusus dan menyatakan masalah imamah dan kekhalifahannya ditentukan secara nas dan wasiat dari Nabi yang dibuat baik secara terbuka maupun rahasia, dan meyakini bahwa masalah imamah itu tidak keluar dari keturunan Ali bin Abi Thalib. 1. Doktrin imamah adalah salah satu doktrin Syiah yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya mulai dulu hingga sekarang. Maksud dari imamah di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Begitu pula keturunannya adalah para khalifah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Diduga bahwa orang yang pertama kali mengusung doktrin imamah dan mengklaim bahwa doktrin tersebut merupakan wasiat Nabi adalah Abdullah bin Saba. Doktrin imamah ini adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Doktrin ini ditarik ke dalam berbagai aspek agama, seperti akidah, fikih, dan lainnya, sehingga menjadikan kelompok Syiah mempunyai perbedaan yang sangat banyak dengan aswaja. Syiah Itsna Asyariah keyakinan ada 12 imam yang telah ditetapkan sesudah Rasulullah SAW, dan para imam tersebut diyakini oleh pengikutnya sebagai seorang yang maksum. Mereka adalah 1. Ali bin Abi Thalib bergelar Al-Murtadha, 2. Hasan bin Ali bergelar Al-Zaki, 3. Husain bin Ali bergelar pemimpin para syuhada, 4. Ali bin Husain mempunyai 2 gelar, yaitu Zain al-Abidin dan Sajjad, 5. Muhammad bin Ali al-Bakhir, 6. Ja'far bin Muhammad al-Siddiq, 7. Musa bin Ja'far al-Kazim, 8. Ali bin Musa al-Ridho, 9. Muhammad bin Ali al-Jawad, 10. Ali bin Muhammad al-Hadi, 11. Masan bin Ali al-Askari, 12. Muhammad al-Mahdi. Menurut keyakinan Syiah, dia adalah yang dinanti kehadirannya di akhir zaman. 2. Doktrin Mahdisme Imam Mahdi. Syiah juga memiliki doktrin Mahdisme. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12, Muhammad al-Mahdi, masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ia hidup sampai hari kiamat sehingga bumi tidak sunyi dari imam. Menurut akidah Syiah, keimanan terhadap imamah tidak sempurna kecuali dengan meyakini adanya Imam Mahdi. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, di akhir zaman juga akan ada Imam Mahdi. Namun berbeda dengan Syiah, sebab Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi sudah ada sejak zaman dulu dan pada saat ini sedang bersembunyi. Secara umum, pendapat Syiah berdasarkan riwayat yang dibuat-buat dinisabkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada imam-imam mereka. Ketiga, Isma al-Imam atau kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mereka tidak pernah berdosa baik secara sengaja ataupun lupa. Dan tatkala Tuhan Ibrahim mengujinya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim dapat menyempurnakannya. Dia berkata, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi manusia. Ibrahim berkata, dan sebagian keturunanku. Dia berkata, tidak akan memperoleh nubuahku orang-orang zalim. Dari ayat ini mereka meyakini bahwa imam tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Mereka meyakini bahwa para imam mereka adalah termasuk dimaksud dalam ayat tersebut. Pendapat ini ditolak oleh para ulama sebab dari lafaz tersebut adalah nubuwah. 4. Taqiyah. Secara etimologi, kata taqiyah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata waqo yang berarti melindungi sesuatu yang lain. Dalam Syiah, istilah taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah. Taqiyah bagi Syiah bukanlah sekedar anjuran atau dispensasi, akan tetapi dijadikan sebagai
bagian dari pilar-pilar atau rukun-rukun agama, seperti halnya sholat dalam Islam. Barang siapa yang tidak bersedia menerapkan konsep taqiyah, maka berarti ia telah merobohkan salah satu pilar agama. Mengenai hal ini, Nasir bin Abdillah Al-Khafari mengutip pernyataan dalam kitab Kaif al-Ghita sebagai berikut. Apabila telah ditetapkan bahwa taqiyah hukumnya wajib, maka apabila seseorang beribadah tidak sesuai taqiyahnya, ibadahnya batal. Siapa yang tidak bertaqiyah, maka ia dianggap belum beriman. Taqiyah Syiah ini tidak lain hanyalah bohongan dan kemunafikan belaka, menyembunyikan kebatilan di dalam hati dan menampakkan perkara yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Mereka telah mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doktrin Khawarij adalah orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Pemikiran ini dilandasi kesalahpahaman. Kelompok Khawarij memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat tersebut adalah kafir dengan arti keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Di antara yang menyebabkan kekeliruan ini adalah mereka fokus dalam satu dalil dan mengesampingkan dalil lainnya. Padahal dalam memahami ayat Al-Quran kita harus menjamikan atau mengompromikan antara satu dalil dengan dalil lainnya apabila dalil-dalil yang secara zahir terlihat bertentangan. Pendapat kelompok Khawarij jelas keliru, sebab dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, orang yang berdosa baik besar maupun kecil tidak mengeluarkannya dari Islam. Ada 3 hal yang termasuk pokok iman, yaitu menjaga diri dari orang yang mengucapkan La ilaha illallah, kami tidak mengeluarkannya dari Islam sebab amal. Al-Hadis Abu Dawud. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya dosa besar tidak menjadikan seseorang kafir dan keluar dari Islam. Kedua, Khawarij berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, sebab Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib dan haram membelot darinya, baik pemimpin tersebut baik maupun buruk, sebab dampak yang ditimbulkan apabila tidak ada pemimpin dan keluar dari pemimpin yang sah sangat besar. Adapun apabila pemimpin itu buruk, maka kewajiban umat Islam adalah memberi nasihat dan bersabar. Yang ketiga, jabatan Khalifah Al-Imam Al-Uzma tidak dimonopoli kalangan tertentu. Karena itu, menurut mereka, Khalifah tidak harus dari suku Quraisy ataupun dari kalangan Arab. Bahkan menurut mereka, Khalifah lebih baik tidak berasal dari suku Quraisy agar mudah dipecat atau dibunuh bila melanggar syariat atau menyimpang dari kebenaran, karena tidak ada suku besar yang bakal membelanya. Poin ketiga ini bukan menyangkut pokok agama, hanya saja mereka keluar dari ijma al-ulama tentang imamah al-uzma yang hanya keturunan Quraisy yang berhak memangkunya. Di antara ulama yang menceritakan ijma ini adalah Al-Mawardi, Al-Ijli, Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan beberapa ulama lainnya. وأضم نور كتابه لكنني لا أستطيع اقرأه في قلب خشوع تلقى الصعد بين الضلوع ولسوف تنهمر الدموع وستزهر الدنيا ربيع